Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Apa sih syarat orang itu bisa jadi kepala BNPB, Pak? Masyarakat yang kena bencana mengharapkan negara itu hadir. Berhadapan dengan orang-orang yang kena musibah. Pernah nggak ngumpet di belakang staf ini, Bapak nangis? Kalau kita lihat data nih, korban jiwa terdampak dari 2022 ke 2023 turun 36%. Banjir apa yang disukain ibu-ibu? Setiap tahun Indonesia ini meningkat terus frekuensi bencananya. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Q&A bersama saya, Suharyanto. Pemirsa, banjir bandang menerjang kawasan di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat beberapa saat yang lalu. BNPB saat ini masih melakukan pendataan terkait adanya korban jiwa dari peristiwa tersebut. Demikian Breaking News Q&A, sampai jumpa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Suharyanto. Pak Suharyanto, apa kabar? Boleh bergabung dulu. Terima kasih, Pak, apa Mbak kabar? Yohana, baik. Gimana tadi rasanya membacakan berita yang biasanya itu adalah tugas saya dan teman-teman, Pak? Ya, ini mungkin pengalaman pertama karena membacakan berita ya. Kalau memberikan keterangan pada saat diminta keterangan sudah biasa. Bedanya apa, Pak? Bedanya ya deg-degan dikit lah. Deg-degannya dikit ya. Pak, apa sih Pak rasanya memiliki sebuah tanggung jawab atau tugas sebagai pawang bencana? Karena setiap ada bencana, Bapak harus selalu ada. Nah itu gimana Ya, Pak rasanya di balik layar? bukan pawang kali ya. Apa Pak? Salah satu aktor utama penanggulan bencana. Karena BNPB menyadari sepenuhnya bahwa bencana di Indonesia ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNPB. Perlu soliditas, perlu kerjasama dengan kementerian lembaga lain. Kami mengenal ada namanya unsur-unsur bencana itu. Yang pertama pemerintah, media kayak Mbak, masyarakat itu sendiri yang terkena bencana, dunia usaha, itu juga semua tergabung dalam aktor-aktor utama dalam penanggulangan bencana. Baik, langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk aktor utama kita malam ini. Silakan Pak. Makasih. Baik, kalau tadi kan Pak Suharyanto mengatakan ini salah satu tantangan ya, karena ini yang pertama ya. Nah, ternyata kali ini juga tidak sendiri. Sebagai patriot bencana, Bapak juga mengajak kali ini para punggawanya yang hadir bersama kita dari BNPB teman-teman. Mana semangatnya? Boleh dong dikasih lihat Bapak Ibu semuanya semangatnya tangguh di lapangan itu seperti Salam apa? tangguh. Silakan Pak. Salam tangguh. Tangguh.
Tepuk tangan, terima kasih. Bapak, ini ada aturan mainnya di Q&A, nanti akan ada 9 box, di dalamnya akan banyak pertanyaan yang akan kita ulas satu persatu sesuai dengan topik yang kita akan mainkan. Langsung saja, yang pertama, nomor favorit Bapak, silahkan. Angka berapa kita buka boxnya? Nomor berapa ya? Tahun kelahiran. Nomor 9. Tsunami, tepuk tangan. Kita bicara tentang tugas dan tanggung jawab sebagai kepala BNPB itu seperti apa sih di balik layar, dan saya yakin teman-teman di sini pasti banyak penasarannya dong. 1 sampai 10, menurut Bapak skor penanggulangan bencana Indonesia ada di angka berapa? Penanggulangannya tentu saja masih banyak kekurangan kelemahan, tapi saya bisa mengatakan untuk beberapa tahun ini paling tidak skor penanggulangan bencana Indonesia 7. 7 ya? Oke, tepuk tangan. 7. Bu Rahayu, 7 itu bagus apa enggak? Kurang ya kalau menurut saya. Kenapa, Kalau Bu? pengamatan saya sebagai Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan yang sering berdampingan dengan BNPB, sebetulnya angkanya lebih, Pak. Ya, Berapa, lebih Bu? dari 7 kalau menurut saya. Ya. Menurut Ibu berapa? Kenapa? Karena saya lihat di BNPB juga sudah mulai melakukan tidak hanya upaya respon aja seperti ada di video, tapi juga ada upaya-upaya prabencana. 1 sampai 10 jadi berapa? Kalau menurut saya sih sebaiknya 9. 9. Ini bukan karena teman dekat kan, Bu? 9 itu artinya masih kurang 1 untuk menjadi sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna kan. Oke. Manusia berusaha dan saya memberi nilai 9. 9. Saya lihat adalah leadership ya. Leadership beliau untuk membawa nama Indonesia tidak hanya untuk Indonesia tapi juga keluar. Pak Suharyanto ini kemana-mana selalu terjun duluan. Iya. Jadi itu yang dibutuhkan karena apa? Masyarakat yang kena bencana mengharapkan negara itu hadir. Nah, negara diwakili oleh beliau sebagai kepala BNPB Oke. yang membuat masyarakat menjadi lebih ayem gitu ya. Baik, tepuk tangan, terima kasih. Kalau Kang Maman, tadi kan ada ungkapan positif nih kita buka ya tentang kepala BNPB kita. Kalau Kang Maman? Saya setuju karena kalau kita lihat data nih, korban jiwa terdampak dari 2022 ke 2023 turun 36%. Kemudian soal kerusakan infrastruktur turun 63%. Berarti ada perbaikan. Dan yang saya menarik tadi, saya ingin lanjutkan Ibu Kunti tadi, soal diplomasi internasional yang jarang saya dengar. Bapak termasuk yang melakukan diplomasi internasional misalnya dengan Vanuatu, negara-negara yang suka ganggu Indonesia. Untuk apa BNPB sampai datang ke sana? Silakan. Baik, terima kasih Kang Maman. Vanuatu ini sebenarnya juga konsepnya adalah sama dengan ke negara-negara lain. Jadi saat kita memberikan bantuan ke Vanuatu, memang semula tidak ada niatan berkaitan dengan politik begitu. Cuma karena latar belakang kami juga dari TNI, kemudian jadi riwayat hidup saya juga ada pernah di Badan Intelijen Negara begitu. Nah, kegiatan itu kita coba juga dimanfaatkan dengan menyisipkan diplomasi kebencanaan. Saat itu kami sendiri yang langsung datang ke sana, membawa bantuan dengan Bapak Menko pertama. Kemudian pada saat keduanya kami sendiri datang. Itu pada saat awal datang itu Menteri Luar Negerinya Papua Nugini mengatakan ke kami itu bahwa ini bantuan ini jangan berharap berkaitan dengan sikap politik Vanuatu terhadap pemerintah Indonesia terkait masalah Papua begitu. Kami juga sampaikan tidak ada kaitannya. Kita datang ke sini adalah sesama manusia dalam konteks kemanusiaan begitu dan tidak ada tujuan apapun begitu. Tetapi ternyata dampaknya di samping mereka merasa terbantu begitu. Setelah kita memberikan bantuan ke Vanuatu, apalagi juga kita membantu merehab ruang VIP bandara. Nah, kami monitor bahwa setelah itu pejabat-pejabat Vanuatu bahkan Menteri Luar Negerinya datang juga ke Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan setelah itu juga ada beberapa kali kegiatan di PBB. Sikap Vanuatu yang selama ini menyerang Indonesia terkait dengan Papua ini cenderung berkurang gitu, bahkan hilang gitu. Tepuk tangan. Gitu. Jadi menurut Kang Maman tadi melanjutkan pertanyaan Kang Maman ya, bahwa diplomasi
internasional yang terkait dengan politik pun juga bisa kemudian tercapai, disukseskan dengan banyak sekali aspek kehidupan. Salah satunya adalah jalur diplomasi kemanusiaan, begitu ya Kang Maman ya? Saya baru dengar istilah diplomasi kebencanaan, dan itu buat saya menarik. Tapi menurut Kang Maman itu sejauh mana itu bisa diterapkan justru atau bisa menjadi jurus baru sebenarnya? Menghadapi negara-negara seperti Vanuatu dan lain sebagainya terbukti kan lebih lembut biasanya kalau sudah di PBB, di forum internasional, mereka paling sering menyerang kita, apalagi urusan Papua. Ini 1 tahun terakhir ini hampir tidak kita dengar. Ya. Sehingga menurut saya diplomasi kebencanaan menjadi sesuatu yang bagus dalam soft diplomasi kita. Oke, malam ini kita dapat ilmu baru, diplomasi kebencanaan. Semua jenis bencana di Indonesia, di dunia ini ada di Indonesia. Banjir setiap tahun ada, tanah longsor, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami ada terus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.